Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan beberapa contoh soal tentang resultan vektor. Resultan itu sebenarnya adalah besar dari penjumlahan dua vektor, gitu ya. Jadi vektor A ditambah vektor B, lalu besarnya berapa? Itu adalah resultan. Secara umum, itu biasanya dihitung dengan cara akar gini. Akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat, kayak gini. Ini adalah rumus untuk resultan. Tapi rumus ini digunakan untuk beberapa keadaan tertentu gitu ya, terutama ketika vektor A dan B itu saling membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Nah, kalau vektor A dan vektor B tidak membentuk sudut siku-siku, itu rumusnya jadi gini, akar dari A kuadrat itu ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B lalu dikali cos theta dikali cosinus sudutnya. Oke, ini ada satu contoh soal. Vektor A dan B dilukiskan seperti pada gambar. Besar resultan A tambah B adalah, kalau bentuknya gambar kayak gini, ini masing-masing dibikin dulu ke komponen X dan Y-nya. Untuk vektor A, komponen X-nya itu di sini, berarti 2 gitu ya. Jadi tulis aja di sini AX itu sama dengan 2. Sedangkan untuk AY di sini, AY-nya itu sama dengan 4 ya. Terus ada vektor B di sini. Vektor B untuk BX itu sama dengan 4. Dan BY-nya, komponen di sumbu Y, untuk vektor B itu juga 4 ya. Nah, karena ini arahnya sama, jadi untuk AX dia ke kanan dan BX juga ke kanan kan. Terus AY itu ke atas, BY juga ke atas. Nah, berarti masing-masing untuk resultan di sumbu X itu ditambah, karena searah. 2 ditambah 4 jadinya 6. Dan resultan di sumbu Y itu juga ditambah, 4 ditambah 4 itu 8. Nah, jadi resultannya itu tinggal gini, akar dari Rx kuadrat ini ditambah Ry kuadrat. Oke, berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini berarti akar dari 36 ditambah 64 ya. Berapa nih? Akar 100 ya. Akar 100 itu sama dengan 10 satuan. Berarti jawabannya yang B. Contoh soal yang kedua, diberikan vektor-vektor sebagai berikut. Ini vektor A dan ini vektor B. Vektor A itu tadi 12i dikurang 2j dan vektor B minus 7i tambah 14j satuan. Besar dari A tambah B adalah, ini resultan berarti ya. Nah, ini ada huruf I sama J. I sama J itu menandakan kalau yang I ini berarti dia komponen X dan J ini adalah komponen Y gitu ya. Nah, berarti untuk resultan di sumbu X-nya, Rx, itu tinggal ditambahin yang sama-sama I. Ini 12 ditambah min 7, sama aja 12 kurang 7, yaitu berarti 5I gitu ya. 5i. Kemudian resultan yang arah Y itu tinggal ditambah aja, berarti minus 2 ditambah 14 yaitu 12j gitu ya. Nah, resultannya totalnya berarti akar dari angkanya aja, I sama J nya nggak usah dibawa, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat gitu kan. Ini jadinya akar dari 25 ditambah 144. Jadinya akar dari 169 sama dengan 13 satuan. Berarti jawabannya yang D. Soal yang ketiga, resultan dari dua buah vektor gaya sebesar 30 Newton dan 40 Newton yang mengapit sudut 60 derajat adalah, ini yang diketahui adalah dua buah vektor gaya, berarti di sini ada F1 sama dengan 30 Newton gitu ya. Dan F2-nya itu sama dengan 40 Newton. Ya kan, dan membentuk sudut theta itu sebesar 60 derajat. Nah, ini berarti pakai rumus ya. Nah, rumusnya jadi kayak gini. Ini berarti 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat, lalu ditambah 2 kali 30 kali 40 kali cos 60 derajat. Oke, tinggal dihitung masing-masing, berarti R sama dengan akar dari ini 900 ditambah
ini 1600, lalu ditambah 1200 kali 2 ya, berarti 2400 dikali cos 60 itu setengah. Ya, setengahnya dari 2400 itu berarti 1200 ya. Ini jadinya 2500 kan. 900 ditambah 1600 itu 2500, lalu ditambah setengahnya dari 2400 itu 1200. Ini berarti resultannya sama dengan akar dari 3700 ya. Ini bisa disederhanakan menjadi 100 kali 37. Ya, akar 100 itu adalah 10. Berarti di sini 10 akar 37 Newton. Berarti jawabannya yang C. Soal yang keempat, dua buah gaya yang besarnya masing-masing 20 Newton mengapit sudut 120 derajat. Besarnya resultan kedua gaya tersebut adalah. Oke, jadi ini saya coba yang sudutnya lebih dari 90 derajat ya. Ini yang diketahui untuk gayanya itu sama, F1 dan F2 itu sama-sama 20 Newton. Ya, F2-nya juga 20 Newton. Kemudian besar sudutnya adalah 120 derajat. Nah, rumusnya tadi masih sama. Gini kan, R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Masukin, ini berarti 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Lalu ditambah 2 kali 20 kali 20 dikali cos 120 derajat. Oke ya, kemudian R-nya sama dengan akar dari ini 400, yang satunya juga 400, kemudian ini 400 dikali 2 berarti 800. Nah, cos 120. Caranya adalah 180 derajat dikurang 120 derajat ya, karena dia kuadran 2 kan. 180 kurang 120 ini sama dengan 60 derajat. Nah, berarti cos 120 itu sama aja cos 60 derajat, tapi adanya di kuadran 2, berarti negatif. Cos 60 tadi itu setengah ya, berarti di sini adalah minus setengah. Oke. Nah, R-nya sama dengan akar dari 400 tambah 400 itu 800, lalu minus setengah kali 800 berarti dikurang ya. Dikurang berapa? 400. Ya, berarti di sini R-nya sama dengan akar dari 400. Berapa nih? 20 Newton. Jadi jawabannya yang E. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.